Iya. Oke, jadi hari ini kita ada di chapter 16 dan chapter ke-17 ya, teman-teman. Dan di chapter 16 dan 17 nanti kita akan belajar mengenai teknik mengerjakan soal reading yang kedua. Namanya adalah scan dan skim atau membaca cepat. Oke. Jadi seperti yang kita pelajari kemarin, di reading nanti teman-teman akan diberi waktu 55 menit untuk mengerjakan 50 pertanyaan. Nah, tips di reading itu teman-teman jangan membaca teksnya dulu. Kenapa? Karena tidak semua informasi yang ada di teks itu ditanyakan semua, teman-teman. Jadi supaya kita bisa menghemat waktu, juga kita juga bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan dengan teksnya, kita baca soalnya dulu ya. Jadi baca pertanyaannya dulu, baru kita nanti lari ke teks. Dan vocabnya teman-teman nanti yang akan jadi atau sangat membantu teman-teman dalam pengerjaan reading ini ya. Jadi kalau dapat vocab baru ketika teman-teman belajar, mohon ditulis teman-teman. Nah, dari membaca soal dulu, kemudian membaca teks, teman-teman akan mengetahui teknik apa yang harus dilakukan ya. Karena kemarin kita juga sudah tahu ada 3 teknik dalam pengerjaan soal reading itu ya. Yang pertama, teman-teman cukup membaca topik sentences-nya saja atau kalimat pertama di setiap paragraf. Yang kedua, ada beberapa jenis soal di reading yang cara mengerjakannya teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu atau mencari letak yang ditanyakan dulu di dalam teks ya. Karena informasi yang ditanyakan itu spesifik teman-teman atau khusus gitu ya. Dan letaknya menggerombol di satu posisi di dalam teks. Kemudian yang ketiga, make an inference itu membuat tebak-tebakan atau menarik kesimpulan gitu ya berdasarkan informasi yang ada di teks. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai teknik yang pertama yaitu cukup membaca topik sentence-nya saja atau kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, kapan kita cukup membaca topik sentence-nya saja? Yaitu ketika soal dari reading itu menanyakan garis besar dari teks, teman-teman. Oke. Jadi kalau menanyakan garis besar dari teks, itu teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf saja ya. Nah, nanti jenis soalnya ada 3, yang paling sering keluar atau yang pasti keluar itu adalah yang pertama, teman-teman. Main idea, itu pasti keluar ya. Jenis soal yang paling banyak di reading atau yang sudah pasti keluar seperti itu. Kemudian yang kedua, idea organization atau bagaimana si penulis itu mengembangkan ide melalui teks yang dia tulis. Nah, itu jarang keluar, teman-teman. Oke. Dan yang terakhir ada tone, purpose, sama course. Tone itu adalah suasana hati penulis mengenai topik yang dia bahas ya. Kemudian purpose itu adalah maksud si penulis menulis teks tersebut. Dan yang terakhir adalah mata kuliah atau bidang keilmuan apa yang membahas topik yang diangkat oleh si penulis di teksnya itu. Seperti itu. Nah, hari ini kita akan fokus dengan teknik pengerjaan soal reading yang kedua, namanya adalah scan dan skim ya, teman-teman. Jadi scan dan skim ini artinya adalah mencari dengan cepat gitu ya. Bisa menggunakan gerak mata atau menggunakan ingatan. Maksudnya gerak mata ya teman-teman membaca tanpa harus terlalu mendalami seperti itu. Oke, karena kita mencari informasi saja yang ditanyakan seperti itu. Nah, kalau skim itu ya kita mengingat-ingat, tadi saya membaca itu di mana ya, kayak gitu. Jadi eh, kalau teman-teman ingat, oh tadi itu disebutkan. Nah, itu nanti berarti itu yang dimakan skim. Oke. Nah, untuk jenis soal pertama yang cara mengerjakannya teman-teman harus mencari letak yang ditanyakan dulu itu adalah jenis soal locate information. Nah, pengertian locate information itu adalah jenis soal reading yang menuntut atau yang menyuruh kita ya untuk menemukan letak informasi tertentu di dalam teks. Oke, nah nanti biasanya soalnya berbunyi, di manakah di dalam teks penulis itu menyebutkan informasi tentang apa? Atau di manakah di dalam teks penulis itu membahas tentang apa? Atau teman-teman juga bisa mengenali jenis soal ini dari pilihan gandanya, jadi dari ABCD-nya. Nah, nanti biasanya ABCD-nya itu ada line keberapa sampai line keberapa. Atau line keberapa sampai line keberapa. Nah, itu berarti penanda itu adalah jenis soal ini. Ya. Nah, cara mengerjakannya, teman-teman baca soalnya dulu. Ya. Terus dicari di soal, kata kunci yang ditanyakan itu tentang apa. Oke. Nah, nanti kalau sudah ketemu kata kunci itu yang ditanyakan tentang apa, baru teman-teman cari kata kunci itu di teks menggunakan scan dan skim tadi.
Oke, nah nanti kalau sudah ketemu, teman-teman baca, teman-teman hitung itu letaknya di baris keberapa, bukan kalimat keberapa ya, tapi baris keberapa, seperti itu. Nah untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Seperti biasa kita baca soalnya dulu kalau reading. Di situ soalnya berbunyi, where in the passage does the author discuss the composition of the meteor? Jadi di manakah di dalam teks penulis membahas komposisi atau bahan penyusun gitu ya, dari meteor. Nah, kata kunci teman-teman di soal adalah komposisi dari meteor atau bahan dari meteor. Oke, jadi kita gunakan gerak mata saja, tapi karena di sini kita latihan ya kita artikan nggak apa-apa teman-teman. Jadi meteor crater sebuah kawah besar kira-kira 40 mil timurnya Flagstaff, Arizona, dipercaya oleh para ilmuwan telah terbentuk sebagai sebuah akibat dari tubrukan sebuah meteor yang berberat atau yang memiliki berat 60.000 ton sekitar 50.000 tahun yang lalu. Nah, belum ada ya meteor dari apa? Kita baca lagi kalimat berikutnya. Meteor yang terbuat dari nikel dan besi. Nah, ketemu teman-teman. Komposisi atau bahan penyusunnya terletak di sini. Ya, nah terus kita hitung dia masuk ke line keberapa. Nah, tujuan dari ini ya, line 5, line 10, line 15 itu supaya kita mudah teman-teman untuk menghitungnya. Nah, ini letaknya ada di line keempat ya. Jadi line kelima itu lurusannya ini. Jadi ini letaknya line keempat. Jadi letaknya di line keempat dan line kelima dan line keenam sampai titik itu ya. Jadi jawabannya adalah yang Bravo, lines 4 to 5. Jadi line 4 sampai line 5. Seperti itu. Nah, dari contoh soal tadi mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman mengenai jenis soal ini, teman-teman silakan. Nggak ada ya? Atau nanti kalau ada pertanyaan teman-teman boleh raise hand menggunakan fitur Zoom atau langsung chat aja ya, atau langsung unmute saja. Baik, kalau gitu kita lanjut ke latihan soal seperti biasa ya. Jangan takut salah, sorry. Jangan takut salah, di sini ada 2 soal, berarti ada 2 menit ya waktunya. Dicoba dulu, jangan takut salah, 2 menit dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 2 menit sudah habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu ya, nggak perlu takut salah. Dan saya lihat semuanya menjawab Charlie and Delta. Oke, kita cek bersama. Nomor 1 di situ pertanyaannya adalah di manakah di teks penulis itu memberikan nama atau menyebutkan nama dari
bayi berang-berang atau anak berang-berang gitu ya. Nah, kata kunci teman-teman adalah nama dari anak berang-berang. Kita baca teman-teman, kita scan dan skim. Jadi kalau ditarik dari depan, di situ bacanya adalah berang-berang umumnya tinggal bersama kelompok keluarganya yang terdiri dari 6 hingga 10 anggota. Satu kelompok biasanya itu mengandung atau terdiri dari 2 berang-berang dewasa, 1 jantan dan 1 betina, dan 4 hingga 8 bayi berang-berang atau namanya adalah kids. Ya, jadi nama berang-berang itu disebutkan di line kedua, teman-teman. Oke, ya sudah kita cek di situ berarti nomor 1 jawabannya adalah yang Bravo, ya. Kemudian nomor 4, di manakah di dalam teks penulis itu menyatakan alasan kenapa bayi berang-berang harus meninggalkan rumah orang tuanya. Nah, tadi belum ada, kita lanjutkan. Nah, maksudnya scan dan skim itu seperti ini, teman-teman. Jadi kalau tadi belum ada, kita sambil mengingat, karena nggak ada, kita lanjutkan. Di situ kalimat berikutnya berbunyi, berang-berang betina melahirkan setiap musim semi 2 hingga 4 bayi berang-berang sekaligus. Bayi berang-berang ini tinggal bersama orang tuanya sampai mereka berumur 2 tahun. Nah, tapi belum ada alasannya ya, karena pertanyaannya alasannya. Kita baca lagi, di musim semi dari tahun kedua mereka, mereka itu dipaksa keluar oleh keluarga atau dipaksa keluar dari kelompok keluarga mereka untuk menyediakan ruangan bagi bayi-bayi yang baru. Buat adik-adiknya maksudnya ya. Berarti di sini alasan kenapa anak berang-berang itu harus meninggalkan kedua orang tuanya, rumah orang tuanya ya, ketika mereka berumur 2 tahun. Nah, berarti letaknya kita hitung dia di line kelima ya. Berarti jawabannya adalah delta, line 4 dan line 5. Seperti itu. Ya, berarti Bravo, delta. Nah, kita coba lagi ke soal berikutnya, teman-teman. Di sini ada satu soal, jangan takut salah, waktunya 1 menit, dimulai dulu, silakan teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis. Ada 4 jawaban, ada alfa, ada delta. Oke, kita cek teman-teman. Seperti biasa kita baca soalnya dulu ya. Di situ soalnya berbunyi, di manakah di dalam teks penulis membahas definisi modern dari musik chamber atau musik ruangan gitu ya. Nah, musik ruangan itu disebutkan di kalimat pertama, kalimatnya berbunyi, musik ruangan dulu menerima namanya atau menerima definisinya karena dia dimaksudkan atau mulanya dimaksudkan untuk ditampilkan di ruangan-ruangan kecil, di rumah-rumah pribadi dibandingkan aula-aula konser yang besar atau teater. Sekarang dia telah berevolusi. Nah, dia di sini maksudnya ya musik ruangan tadi atau musik chamber tadi, teman-teman, definisinya ya. Telah berubah atau telah berevolusi menjadi grup musik kecil di mana setiap performernya atau setiap individual di grupnya itu memainkan bagian masing-masing. Nah, berarti letaknya ada di sini ya, teman-teman, ada kata today. Sekarang dia telah berevolusi. Jadi jawabannya adalah line 2 dan line 3, berarti jawabannya adalah yang alfa. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita ke jenis soal kedua, teman-teman. Yang cara mengerjakannya kita juga harus menggunakan scan dan skim dulu, yaitu pronoun reference.
Ya. Nah, apa sih pronoun reference itu? Pronoun reference itu adalah rujukan kata ganti, teman-teman. Jadi kata ganti itu fungsinya adalah mengganti kata benda yang sebelumnya sudah disebutkan. Nah, nanti biasanya teman-teman akan ditanyakan, kata ganti ini menggantikan kata benda apa? Atau misalnya kata dia, maksudnya dia di situ siapa? Misalnya seperti itu. Nah, biasanya soalnya berbunyi pronoun A di line ke B merujuk kepada, atau kalau teman-teman mengambil online ya, itu biasanya langsung pronoun A merujuk kepada, karena nanti di teksnya itu ditebelin teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu scan dan skim, teman-teman sudah dikasih tahu letaknya. Ya. Nah, cara mengerjakannya, teman-teman baca dari kalimat sebelumnya, sebelum kata itu disebutkan. Jadi nanti ada 2 kalimat yang dibaca ya. Kalimat sebelum kata itu disebutkan sama kalimat yang mengandung kata yang ditanyakan. Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Sama ya, kalau reading kita baca soalnya dulu. Dan di situ soalnya berbunyi, kata ganti they di line kelima merujuk kepada they di line kelima. Nah, seperti ini. Nanti ditebelin seperti ini kalau teman-teman ngambil yang online. Oke. Nah, cara mengerjanya kita baca dari kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya berbunyi, supaya bertahan hidup, tanaman-tanaman ini telah mengembangkan mekanisme untuk menjebak serangga-serangga di dalam daun-daun mereka atau bungkus mereka, gitu ya. Mereka memiliki cairan-cairan pencernaan untuk memperoleh nitrogen yang diperlukan dari serangga-serangga tadi atau serangga-serangga yang dijebak tadi. Berarti they di sini yang menjebak serangga tadi, teman-teman. Nah, yang menjebak serangga tadi adalah these plants, ya, tanaman-tanaman ini. Nah, berarti jawabannya adalah yang bravo, these plants. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke contoh latihan, ya. Seperti biasa dicoba dulu, nggak perlu takut salah. Di sini ada satu soal, berarti waktunya 1 menit ya, teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 1 menit sudah habis dan saya lihat ada 5 jawaban, ada 6 jawaban, that's right. Sebentar, dan ada pertanyaan juga, Sir, soal sebelumnya tadi kenapa A? Maaf gak nangkap tadi. Oke, jadi kita praktekkan di sini ya, tapi yang lain jawabannya adalah Charlie. Mari kita cek bersama. Seperti biasa di soal reading kita baca soalnya dulu. Nah, di situ pertanyaannya adalah the pronoun it in line 2 refers to, kata ganti it di line kedua merujuk kepada. Nah, kalau ada pertanyaan pronoun atau rujukan kata ganti itu fungsinya adalah merujuk atau mengganti kata benda yang sebelumnya sudah disebutkan. Nah, cara mengerjakannya kita baca dari subjek predikat sebelum kata itu disebutkan. Nah, it di soal atau di teks itu yang dimaksud yang ini, teman-teman. Sorry, kok nggak keluar warnanya. Nah, yang ini ya. Tapi di sini nggak keluar, sorry teman-teman. Nah, berarti kita baca dari subjek predikat sebelumnya yang mana kalimatnya berbunyi, bulan purnama yang terjadi paling dekat dengan titik balik matahari telah diketahui sebagai atau telah dikenal gitu ya, sebagai harvest moon. Dia merupakan sebuah bulan yang cerah yang membuat para petani bekerja lembur hingga malam untuk beberapa malam. Nah, berarti dia di sini yang merupakan bulan yang cerah itu adalah full moon that occurs nearest the equinox of the sun tadi. Ya, atau nama lainnya adalah harvest moon. Kita cek yang mana yang ada di pilihan ganda. Nah, ternyata yang ada di pilihan ganda adalah yang Charlie ya, teman-teman. Berarti jawabannya adalah Charlie. Seperti itu. Nah, untuk contoh soal sebelumnya tadi, jadi they di situ
itu ditandai ini ya teman-teman, yang saya bilang tadi, kata ganti itu merujuk ke kata benda yang sebelumnya sudah disebutkan. Nah, untuk mengetahui kata benda apa they di sini, kata ganti ini mengganti kata benda apa, kita baca subjek predikat sebelumnya. Nah, subjek predikat sebelumnya itu kita baca dari kalimat sebelumnya ya. Kalimat sebelumnya berbunyi, untuk bertahan hidup, tanaman-tanaman ini telah mengembangkan cara-cara untuk menjebak serangga di dalam bungkus mereka atau daun-daun mereka. Mereka memiliki cairan-cairan pencernaan untuk memperoleh nitrogen yang diperlukan dari serangga-serangga tersebut. Nah, maksudnya serangga yang sudah dijebak tadi. Nah, berarti D di sini yang memiliki cairan pencernaan ya yang menjebak serangga tadi, yaitu these plants. Makanya jawabannya adalah yang bravo. Seperti itu. Sebelumnya lagi, yang ini, Miss? Oke, jadi di soalnya adalah modern definisi ya. Jadi definisi modern. Oke, jadi definisi modern teman-teman. Nah, definisi itu nama lainnya di teks adalah nama. Memang kadang tidak disebutkan dengan sama. Teman-teman jangan tertipu dengan kata modern di kalimat terakhir. Ya, karena yang ditanyakan bukan modernnya tapi definisinya. Oke. Di situ dijelaskan kalau pertanyaannya dulu ya. Pertanyaannya ditanyakan kalau definisi modern dari musik ruangan itu disebutkan di mana? Di bagian teks itu di bagian mana? Seperti itu. Nah, kita scan dan skim dari awal. Kalimatnya berbunyi dari awal ya. Musik ruangan. Nah, di sini menggunakan verb 2, teman-teman. Verb 2 itu lampau. Oke. Jadi kalau diartikan kurang lebih musik ruangan dulunya mendapatkan namanya atau definisinya karena dia awal mulanya dimaksudkan untuk dipertontonkan di ruangan-ruangan kecil, di rumah-rumah pribadi, bukan di aula-aula konser yang besar atau teater. Nah, saat ini atau sekarang dia telah berevolusi menjadi grup musik kecil di mana setiap performernya di grup kecil itu memainkan bagian-bagian masing-masing atau bagian-bagian individu. Nah, berarti definisinya lampau atau yang dulu itu yang kalimat pertama, definisi modern itu letaknya di kalimat kedua. Itu letaknya di line kedua dan line ketiga. Makanya jawabannya adalah yang alfa. Seperti itu. Oke, memang kadang kita ketipu dengan di reading harus sama, yang tertulis di soal harus sama. Padahal tidak seperti itu, teman-teman. Kita harus pahami soalnya. Ya, kadang di teks dan di soal itu kata-kata yang ditanyakan itu beda, tapi maknanya sama. Seperti itu. Makanya namanya reading itu sama kayak listening, teman-teman. Reading comprehension. Kita diminta untuk memahami, bukan cuma mencari di teks ini di mana seperti itu. Ya, jadi kadang yang ditanyakan di soal itu di teks menggunakan sinonim. Oke, seperti itu. Oke, dapat ya berarti. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya mengenai peran reference, teman-teman. Dicoba dulu waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 1 menit sudah habis, teman-teman. Ada 4 jawaban, yaitu alfa, semuanya menjawab alfa, kita cek bersama. Di situ nomor 3 pertanyaannya adalah kata ganti it di line kedua merujuk kepada, nah it di line kedua itu yang ada garis bawahnya itu ya, teman-teman. Berarti kita baca dari subjek predikat sebelumnya atau kalimat pertama. Nah, kalimat pertama berbunyi, Mardi Gras yang berarti hari Selasa Gemuk dalam bahasa Prancis diperkenalkan ke Amerika oleh para penjajah Prancis di awal abad ke-18.
Sejak saat itu, dia atau Mardi Gras tadi ya berarti telah menjadi populer, khususnya di New Orleans dan sekarang ini dia bahkan menjadi hari libur resmi di beberapa negara bagian. Nah, berarti Id tadi jelas dia adalah Mardi Gras atau hari Selasa Gemuk dalam bahasa Prancis. Mari kita cek di ABCD yang ada yang mana ya. Nah, jawabannya ketemu, jawabannya yang alfa ya, yang mana disebutkan di situ adalah Mardi Gras, yang artinya hari Selasa Gemuk dalam bahasa Prancis. Itu sejenis perayaan, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Nah, itu tadi jenis soal kedua ya, yang cara mengerjakannya adalah teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu. Oke, jadi kalau pertanyaan pronoun reference, kita nggak perlu mencari karena sudah dikasih tahu di teks letaknya di mana. Cuman cara mengerjakannya teman-teman baca dari kalimat sebelum kata itu disebutkan. Oke, jadi ada 2 kalimat nanti yang dibaca. Nah, sekarang jenis soal ketiga. Nah, ini udah mulai teman-teman harus sedikit konsentrasi ya, karena jenis soal ini paling sering keluar, teman-teman. Dan bisa dibilang agak sedikit membutuhkan apa namanya, pemahaman teman-teman juga seperti itu. Jadi nama soalnya adalah stated detail atau informasi tertentu yang tertulis di dalam teks. Nah, untungnya teman-teman yang ditanyakan ini masih ada di dalam teks, masih tertulis seperti itu. Oke. Nah, nanti biasanya soalnya berbunyi it is stated in the passage that dikatakan di dalam teks bahwa atau the passage indicates that teks menyatakan bahwa atau menurut teks. Nanti setelahnya ada kata kunci ya di titik-titik ini, teman-teman. Kemudian yang manakah di antara A, B, C, D ini benar mengenai, nah sama. Pokoknya di titik-titik ini nanti teman-teman ada kata kunci. Intinya kalau teman-teman dihadapkan di soal, si pembuat soal itu menanyakan informasi-informasi yang kecil-kecil atau informasi peritilan-peritilan kecil seperti itu yang ditulis di dalam soal. Nah, nanti teman-teman pahami di soal itu ya, berarti itu kata kuncinya. Teman-teman cari dulu itu letaknya di mana. Oke, jadi baca soalnya dulu, cari kata kunci yang ditanyakan, kemudian pahami kata kunci tersebut, kemudian kita lakukan scan dan skin sampai menemukan kata yang ditanyakan itu atau yang artinya sama ya, teman-teman. Kemudian kita baca, kita pahami, kemudian kita hubungkan dengan pilihan A, B, C, D. Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini. Nah, di situ disebutkan teks menyatakan bahwa Jamestown. Nah, kata kunci teman-teman adalah Jamestown. Nah, enak kalau kata kuncinya berupa nama ini enak, teman-teman. Karena nggak ada sinonimnya, namanya aja nama. Ya. Jadi Jamestown kata kunci teman-teman yang mana itu disebutkan di line keempat. Itu masih masuk ke dalam kalimat pertama. Jadi kita baca kalimat pertama. Kalimat pertama berbunyi, Williamsburg merupakan sebuah kota bersejarah di Virginia yang didirikan oleh para penjajah Inggris di tahun 1633. 26 tahun setelah penjajahan Inggris permanen pertama di Amerika didirikan atau dilakukan ya di Jamestown. Nah, berarti diketahui Jamestown itu adalah tempat pertama kali Inggris melakukan penjajahan di Amerika. Ya, kita cek ABCD. Yang alfa didirikan di tahun 1633. Nah, yang didirikan di tahun 1633 tadi bukan Jamestown ya, teman-teman, tapi Williamsburg. Yang ditanyakan di sini adalah Jamestown, berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo didirikan 26 tahun setelahnya Williamsburg. Nah, ini kebalik. Yang ada Williamsburg didirikan 26 tahun setelah Jamestown. Oke, karena Jamestown ini adalah dijelaskan di situ the first permanent English colony in America. Berarti sebelumnya belum ada selain Jamestown. Oke, maksudnya Inggris, penjajahan Inggris. Oke, berarti Bravo bukan karena dia kebalik, teman-teman. Kalau yang Charlie merupakan penjajahan Inggris permanen pertama di Amerika. Nah, ketemu ya. Jawabannya adalah yang Charlie, seperti itu. Oke. Nah, dari contoh ini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Silakan teman-teman. Nggak ada ya, atau nanti kalau ada silahkan unmute atau teman-teman boleh chat seperti itu. Oke, kita lanjut ke latihan soal. Seperti biasa dicoba dulu, nggak perlu takut salah. Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, 2 menit sudah habis teman-teman. Boleh dikirim dulu jawabannya, nggak perlu takut salah. Berbeda juga nggak apa-apa ya. Baik, ada jawaban Charlie Bravo dan Alpha Delta. Mari kita cek bersama. Di situ nomor 1 pertanyaannya adalah berdasarkan teks apa yang terjadi selama zaman es. Nah, kata kunci teman-teman adalah yang terjadi selama zaman es. Oke. Nah, zaman es itu disebutkan di kalimat pertama, teman-teman. Kalimatnya berbunyi, zaman es, periode-periode ketika es menutupi area yang luas dari permukaan bumi, diketahui telah terjadi setidaknya 6 kali. Nah, berarti letak informasi apa yang terjadi di masa zaman es itu terletak di apositif tadi, teman-teman. Oke, yaitu periode ketika es menutupi area yang luas dari permukaan bumi. Makanya dinamai dengan zaman es. Jadi kalau ada pertanyaan apa yang terjadi selama zaman es, yaitu tadi berarti es menutupi area yang luas dari permukaan bumi. Kita cek pilihan A, B, C, D. Yang alfa, struktur batuan dikenali oleh para ahli geologis. Nah, pasti mengenalinya itu setelah zaman es sudah selesai. Ya, baru ada ahli geologis yang menemukan kalau dulu zaman es pernah terjadi. Seperti itu. Nah, di sini yang ditanyakan adalah yang terjadi selama zaman es. Oke, berarti alfa bukan ya. Kalau yang bravo, bukti adanya benda-benda asing ditemukan. Nah, sama yang menemukan benda-benda asing sebagai bukti dari adanya zaman es di masa lalu itu ya ahli geologis tadi. Ya, yang mana ahli geologi itu membuktikannya ya pas zaman es sudah selesai, yaitu sekarang. Yang ditanyakan tadi adalah apa yang terjadi selama zaman es. Berarti bravo bukan. Oke. Kalau yang Charlie, es menutupi area yang luas dari permukaan bumi. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Charlie. Ya, teman-teman, baru kenapa dinamai dengan zaman es. Kalau yang delta, es mencair 6 kali. Nah, kalau ada es mencair 6 kali baru dinamai zaman es. Bukan seperti itu, teman-teman. 6 kali disebutkan di situ maksudnya adalah zaman es itu diperkirakan terjadi setidaknya 6 kali. Oke, jadi bukan kenapa dinamai zaman es? Apa yang terjadi di masa zaman es? Itu es mencair 6 kali baru dinamai zaman es. Bukan seperti itu, ya. Jadi jawabannya adalah yang Charlie tadi. Oke, lanjut ke nomor 2. Teks menyebutkan ada berapa metode yang berbeda dalam atau untuk mengenali zaman es di masa lalu, atau kata kuncinya teman-teman adalah methods of recognizing past ice ages, atau metode-metode yang berbeda dalam atau untuk mengenali zaman es di masa lalu. Nah, zaman es di masa lalu itu disebutkan di kalimat kedua. Kita baca kalimat kedua ya, teman-teman. Kalimatnya berbunyi, zaman es di masa lalu itu bisa dikenali dari struktur batuan. Oke, berarti cuma satu ya. Yang menunjukkan bukti adanya benda-benda asing yang terkumpul oleh dinding-dinding es yang bergerak atau sungai es yang mencair. Nah, berarti satu tadi yaitu rock strata, teman-teman. Nah, tapi pertanyaannya ada how many, berarti ada berapa? Kita pastikan apakah cuma itu yang membahas tentang cara mengenali zaman es di masa lalu. Nah, kita baca kalimat setelahnya, ternyata masih ngomongin tentang cara mengenali zaman es di masa lalu ya. Di situ disebutkan zaman es juga bisa dikenali dari pembentukan daratan atau pembentukan tanah yang bisa dihasilkan dari dinding-dinding es yang bergerak, seperti misalnya seperti misalnya lembah-lembah yang berbentuk huruf U, atau daratan luas yang sculpture itu yang terbentuk-bentuk seperti itu ya, teman-teman. Dan permukaan batuan yang terpoles. Ya, berarti ada dua tadi. Yang pertama adalah dari rock strata, yang kedua adalah dari land formations. Oke, berarti jawabannya yang bravo yaitu 2. Oke. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Di sini ada satu soal, teman-teman dicoba dulu waktunya 1 menit ya. 1 menit dimulai dari sekarang, silakan.
Oke, 1 menit sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Ada satu jawaban yaitu Bravo. Baik, kita cek ya teman-teman. Di situ nomor 9 pertanyaannya adalah berdasarkan teks eh, Golden Age of Railroads itu, jadi kata kunci teman-teman adalah Golden Age of Railroads yang mana dia disebutkan di kalimat pertama. Jadi kita baca kalimat pertama, kalimatnya berbunyi Golden Age of Railroads merujuk pada periode sejak akhir perang saudara hingga awal mula Perang Dunia I ketika rel kereta api muncul dan faktanya hampir menguasai pasar transportasi massal di Amerika Serikat. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi dinamai Golden Age of Railroads itu karena terjadinya itu setelah perang saudara hingga awal mula Perang Dunia I ketika rel kereta api pertama kali muncul dan hampir menguasai pasar transportasi massal di Amerika Serikat. Oke, kita cek ABCD. Yang alfa merupakan hasil atau dampak dari Perang Dunia I. Bukan ya, teman-teman. Kalau namanya dampak itu setelahnya. Misalnya kalau dampak dari kecelakaan ya berarti setelahnya kecelakaan. Dampak dari tsunami itu setelahnya tsunami. Nah, di sini tadi Golden of Railroads itu terjadinya hingga awal mula Perang Dunia I. Ya, jadi Perang Dunia I baru saja mulai, Golden Age of Railroads itu udah berakhir. Jadi dia bukan hasil atau dampak Perang Dunia I ya. Berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo merupakan periode ketika hampir semua transportasi massa Amerika Serikat dikuasai atau dikendalikan oleh rel kereta api. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Bravo. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang ke jenis soal keempat. Yang cara mengerjakannya, teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu ya. Dan ini adalah yang menurut saya, teman-teman, ini adalah jenis soal yang paling sulit dalam scan dan skim. Kenapa yang paling sulit? Karena yang dibaca itu bukan cuma satu kalimat. Ya, yaitu jenis soal unstated detail atau informasi tertentu yang tidak ada di teks. Jadi teman-teman disuruh mencari jawaban yang mana jawaban itu nggak ada di teks atau yang tidak tertulis di dalam teks mengenai suatu informasi tertentu. Seperti itu. Nah, nanti biasanya soalnya berbunyi yang manakah di antara pilihan berikut ini yang tidak disebutkan atau tidak dinyatakan, tidak dibahas atau tidak benar mengenai ABCD ya, misalnya mengenai kata kuncinya di dalam teks. Misalnya seperti itu. Atau semua pilihan ABCD berikut ini benar kecuali seperti itu. Nah, nanti cara mengerjakannya, teman-teman cari informasi yang ditanyakan dulu. Informasi tertentu atau detail yang tertentu dulu yang ditanyakan di soal. Nah, kalau sudah, teman-teman baru scan dan skim di teks. Kata itu pertama kali disebutkan di mana? Ya. Nah, teman-teman nanti baca kalimat apapun yang masih membahas tentang kata kunci tersebut. Jadi bisa saja sampai satu paragraf, teman-teman. Oke. Nah, kemudian kita cek pilihan ABCD. Hubungkan dengan pilihan ABCD, yang manakah di antara ABCD itu yang nggak ada di teks atau yang salah mengenai kata kunci yang ditanyakan itu. Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini. Di sini ada 2 contoh soal ya, teman-teman. Contoh soal pertama adalah semua di antara pilihan ABCD berikut ini benar mengenai mengenai plasma darah. Kecuali bahwa, nah kata kunci teman-teman adalah blood plasma. Ya, tapi di sini kecuali bahwa berarti yang salah mengenai plasma darah. Nah, untuk mengetahui yang salah di antara ABCD ini, kita cari dulu informasi apapun mengenai plasma darah. Ya. Nah, plasma darah itu dibahas di paragraf pertama, teman-teman. Oke, jadi kita baca satu paragraf utuh itu mengenai plasma darah. Nah, plasma darah di sini dikatakan kalau plasma darah merupakan sejenis cairan yang hampir tidak memiliki warna dan bening. Dia terdiri dari darah yang dari darah tersebut sel-sel darah putih dan sel darah merahnya itu telah dipindahkan atau telah diambil. Plasma darah itu sering digunakan dalam transfusi karena seorang pasien umumnya memerlukan porsi plasma dari darah itu lebih besar dibandingkan komponen-komponen darah yang lain. Nah, itu tadi adalah informasi mengenai plasma darah di teks. Kita cek ABCD yang salah ya atau yang tidak ada di teks mengenai plasma darah. Yang alfa, it is a deeply colored liquid. Plasma darah merupakan sejenis cairan yang warnanya itu mentereng atau
warnanya jelas seperti ini ya. Misalnya merah ya merah pekat seperti itu. Nah, berarti ketemu langsung ya teman-teman, yang salah mengenai mengenai plasma darah maksud saya itu adalah yang alfa. Karena disebutkan di teks tadi kalau plasma darah itu warnanya hampir tidak ada dan dia bening. Seperti itu. Dan sedangkan di pilihan yang alfa itu warnanya mencolok seperti itu atau tua gitu ya. Nah, sedangkan yang bravo, sel-sel darah itu telah diambil keluar atau telah diambil darinya. Tadi ada di kalimat kedua. Jadi sel darah merah dan sel darah putih itu telah dipindahkan atau telah diambil. Ya, berarti bravo bukan, karena yang ditanyakan adalah kecuali atau yang salah mengenai plasma darah. Kalau yang Charlie, para pasien itu sering ditransfusi dengan plasma darah. Nah, tadi juga ada itu di kalimat ketiga. Jadi plasma darah itu sering digunakan dalam transfusi karena pasien itu memerlukan porsi plasma dari darah lebih besar dibandingkan komponen darah yang lain. Berarti Charlie bukan ya, karena yang ditanyakan yang salah mengenai plasma darah. Kalau yang delta, plasma darah itu umumnya lebih dibutuhkan oleh pasien dibandingkan bagian-bagian darah yang lain dari darah utuh. Nah, berarti itu tadi juga ada di kalimat terakhir tadi. Ya sudah, berarti jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Nah, kemudian kalau yang nomor 2, yang manakah di antara berikut ini tidak dinyatakan mengenai darah utuh? Nah, kata kunci teman-teman adalah darah utuh ya. Kalau tadi plasma darah, sekarang darah utuh. Nah, darah utuh itu disebutkan di paragraf kedua, teman-teman. Jadi kita baca paragraf kedua ya. Paragraf kedua berbunyi, plasma itu berbeda dalam beberapa hal penting dari darah utuh. Pertama-tama, plasma bisa dicampurkan ke semua orang, tidak peduli pendonor atau bukan ya. Intinya nggak ada ketentuan siapa yang harus menerima plasma kayak gitu. Dan tidak harus dari kelompok darah atau golongan darah yang tepat. Misalnya kalau A ya harus dengan A, O itu bisa ke semua kayak gitu. Itu nggak harus kalau plasma, teman-teman. Sedangkan darah utuh itu demikian. Maksudnya demikian itu darah utuh itu nggak bisa dicampurkan ke sembarang orang. Jadi harus dari golongan darah yang tepat atau yang benar. Kemudian sebagai tambahan, plasma itu bisa dikeringkan dan disimpan. Sedangkan darah utuh tidak bisa. Maksudnya darah utuh itu tidak bisa dikeringkan, juga tidak bisa disimpan. Nah, kita cek pilihan A, B, C, D ya. Yang alpha, it is different from plasma. Darah utuh itu berbeda dengan plasma atau dari plasma. Nah, jelas di kalimat pertama tadi dijelaskan kalau plasma itu berbeda dari darah utuh. Berarti darah utuh juga berbeda dari plasma. Cuma dibolak-balik aja ya, teman-teman. Berarti yang alpha bukan jawabannya karena itu benar. Yang ditanyakan adalah yang tidak benar atau tidak disebutkan gitu ya. Kalau yang bravo, darah utuh tidak bisa dikeringkan. Nah, tadi ada juga di kalimat terakhir, teman-teman. Darah utuh itu nggak bisa dikeringkan, juga tidak bisa disimpan, seperti plasma. Kayak gitu. Berarti bravo bukan ya. Kalau yang Charlie, darah utuh itu tidak mungkin, itu tidak mungkin atau tidak mungkin menyimpan darah utuh dalam penyimpanan untuk waktu yang lama. Nah, tadi juga ada. Jadi dia tidak bisa disimpan. Seperti itu. Kalau yang delta, darah utuh merupakan sejenis cairan yang warnanya yang hampir tidak memiliki warna dan bening. Nah, ketemu teman-teman. Yang salah atau yang tidak disebutkan mengenai darah utuh adalah yang delta. Kenapa kok yang delta? Karena yang delta ini bukan darah utuh. Yang delta ini tadi disebutkan di kalimat pertama sendiri itu ngomongin tentang plasma darah. Jadi yang warnanya bening dan hampir tidak dia hampir tidak punya warna itu adalah plasma darah. Ya, bukan darah utuh. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman, silakan. Nggak ada ya, teman-teman? Sebentar di chat sepertinya. Sir, tidak ada yang melayani bimbel TOEFL offline nggak? Kurang tahu, Miss atau Mister. Nanti bisa langsung japri ke ini ya, ke admin. Karena saya sendiri hanya pengajar seperti itu. Oke, jadi mau nanti tanya langsung ke admin lembaga. Admin lembaga itu di grup ada nomornya, ada 2 nomornya kalau nggak salah, kalau nggak 3. Pokoknya selain saya itu adalah admin lembaga seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, lanjut ya. Nah, kita ke latihan soal buat teman-teman. Silahkan dicoba dulu. Di sini ada 2 soal, berarti waktunya 2 menit. Jangan takut salah. 2 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, 2 menit sudah habis, teman-teman. Boleh jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Bravo Delta dan saya lihat semua menjawab Bravo Delta. Kita cek bersama ya. Di situ nomor 3 pertanyaannya adalah yang manakah di antara berikut ini yang tidak benar mengenai Nelly Bly? Nah, kata kunci teman-teman adalah Nelly Bly. Nah, untuk mengetahui yang tidak benar yang mana di antara pilihan A, B, C, D, kita harus tahu dulu yang benar yang mana ya. Jadi kita harus menggunakan cara eliminasi, teman-teman. Oke, Nelly Bly itu disebutkan di paragraf pertama ya. Kalimat pertama, kita baca paragraf pertama. Di situ paragrafnya berbunyi, Elizabeth Cochrane Seaman merupakan seorang jurnalis Amerika pada perubahan abad ini yang menulis untuk surat kabar harian New York World di bawah nama pena Nelly Bly. Sebuah nama yang diambil dari lagunya Stephen Foster yang judulnya adalah Nelly Bly. Dia mendapatkan ketenaran atas pendekatan-pendekatannya dan khususnya atas cara dia yang berani dan penuh petualangan dalam mencari atau mendapatkan cerita-ceritanya. Nah, itu tadi mengenai Nelly Bly, teman-teman. Kita cek ABCD yang salah. Yang alfa, Nelly Bly, nama asli Nelly Bly adalah Elizabeth Cochrane Seaman. Itu ada ya di paragraf kalimat pertama, berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo, Nelly Bly itu sakit jiwa. Nah, ketemu teman-teman. Tidak ada keterangan kalau Nelly Bly sakit jiwa ya. Atau kita cek Charlie. Yang Charlie, nama Nelly Bly datang dari sebuah lagu. Ya, betul. Tadi ada lagunya Stephen Foster ya. Judulnya juga Nelly Bly, hanya beda tulisan saja. Nelly-nya yang beda ya, teman-teman. Charlie bukan. Kalau yang Delta, nama Nelly Bly dipakai di artikel-artikel yang Simon tulis. Nah, ada istilah nama pena, teman-teman. Nama pena itu nama samaran yang dipakai untuk artikel-artikel yang kita tulis. Misalnya saya nulis cerita pendek atau nulis artikel dengan nama samaran, nah itu namanya nama pena. Seperti itu. So which one is more effective? Read the ABCD first or one paragraph first or check every answer after one sentence. Jawabannya kalau menurut saya supaya nggak hilang, maksudnya nggak hilang ingatan ya teman-teman, atau tadi udah kita baca nggak hilang, saran saya kita pahami langsung cerita utuhnya kayak gitu. Jadi paragraf pertama, jadi yang saya karena saya sudah pernah dulu baca kalimat pertama cari pilihan ABCD, baca kalimat kedua cari pilihan ABCD, menurut saya itu nggak efektif. Jadi sekali langkah aja, jadi sekali langkah kita baca semuanya, kita pahami, kemudian nanti kita baru sekali langkah untuk membaca pilihan ABCD sambil mengingat-ingat tadi informasi. Nah, kalau teman-teman lupa tinggal lari ke teks lagi. Pasti teman-teman masih ingat letaknya tadi di mana. Kayak gitu. Tapi kalau teman-teman misalnya lebih nyaman dengan baca kalimat pertama misalnya terus baca ABCD nggak apa-apa. Ya. Intinya teman-teman akan menemukan cara terbaiknya teman-teman itu nanti dari latihan dan setiap orang pasti beda-beda ya. Cuman dari saya, menurut saya yang paling gampang itu adalah kita pahami dulu teksnya utuh gitu yang satu paragraf misalnya. Kemudian nanti kalau kita sudah paham mengenai Nelly Bly misalnya, kita eliminasi pilihan ABCD seperti itu. Nah, itu dari saya ya, teman-teman. Contohnya itu tadi yang saya lakukan, jadi dibaca satu paragraf utuh dulu, kemudian dianalisa pilihan ABCD, ternyata yang salah atau yang nggak ada di paragraf satu tadi adalah yang Bravo. Oke, berarti jawabannya yang Bravo. Seperti itu. Kemudian kalau nomor 4, yang manakah di antara berikut ini yang tidak disebutkan sebagai sesuatu yang Nelly Bly lakukan untuk mendapatkan sebuah cerita yang bagus. Nah, intinya caranya Nelly Bly mencari ceritanya ya. Tadi di paragraf 1 nggak ada, berarti kita baca paragraf 2. Paragraf kedua berbunyi, Nelly Bly merasa kalau cara terbaik untuk mendapatkan cerita nyata adalah dari dalam, bukan sebagai observer dari luar yang bisa saja diberikan versi kenyataan yang sudah dipercantik atau dibumbu-bumbui. Ya. Di suatu kesempatan, Nelly Bly itu pura-pura untuk menjadi penjahat. Jadi pura-pura jadi penjahat sehingga dia ditangkap oleh polisi dan kemudian menyaksikan sendiri bagaimana tahanan wanita itu benar-benar diperlakukan. Di kesempatan yang lain, dia memalsukan penyakit mental atau dia pura-pura gila gitu ya, untuk dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai perlakuan terhadap pasien penyakit mental. Seperti itu.
Nah, itu tadi mengenai bagaimana Nelly Bly mencari ceritanya. Jadi kita cek ABCD ya. Yang alfa, dia berpura-pura menjadi penjahat. Tadi ada teman-teman. Itu di ini. She pretended to be a thief. Oke, jadi pretend sama kayak act like. Beraksi seperti atau bertingkah seperti itu. Berarti alfa bukan. Kalau yang bravo, dia ditangkap oleh polisi. Nah, itu tadi lanjutannya. Setelah dia pura-pura jadi jahat, dia ditangkap, arrested, itu ditangkap, teman-teman. Got jailed, kayak gitu ya. Atau got prisoned. Kemudian berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie, she pretended to be ill. Dia pura-pura memiliki penyakit, maksudnya penyakit jiwa tadi. Ya, berarti Charlie bukan karena tadi ada, teman-teman. Kalau yang Delta, dia bekerja sebagai seorang dokter di sebuah rumah sakit jiwa. Nah, yang nggak ada mengenai Nelly Bly tadi adalah dia bekerja sebagai dokter ya. Karena jelas-jelas di rumah sakit jiwa dia tidak bekerja sebagai dokter, tapi dia pura-pura sebagai pasien. Seperti itu. Oke, karena dia pura-pura mengidap penyakit jiwa. Masa yang mengidap penyakit jiwa malah dijadikan dokter? Kan nggak nyambung. Jadi dia jadi pasiennya. Seperti itu. Berarti jawaban yang salah mengenai cara Nelly Bly mencari cerita adalah yang Delta. Seperti itu. Nah, sekarang jenis soal terakhir, teman-teman. Yang cara mengerjakannya sebenarnya teman-teman tidak perlu melakukan scan dan skim. Tapi ada syaratnya. Teman-teman harus tahu arti kata yang ditanyakan itu. Karena selama saya tes reading, tes TOEFL ketika di bagian reading dan ada soal vocab ini soal yang paling saya senangi, teman. Karena kalau nanti kita tahu artinya, kita tinggal nyocokkan aja pilihan A, B, C, D. Nggak perlu baca teks, itu sudah bisa. Oke, nah tapi kalau tiba-tiba nanti teman-teman menemukan vocab itu ternyata teman-teman nggak tahu artinya, nah maka teman-teman harus mencoba memahami melalui konteks. Jadi pakai cara ini, menggunakan scan dan skim. Ya. Yaitu jenis soal vocabulary. Nah, vocabulary itu maksudnya adalah jenis soal di TOEFL yang menanyakan definisi, entah itu definisi tersirat atau tersurat, ya. Atau kadang juga menanyakan padanan kata atau sinonim seperti itu. Nah, nanti pertanyaannya biasanya berbunyi makna dari kata A di line ke B. Jadi kita juga sudah dikasih tahu letak kata yang ditanyakan ya. Atau kalau teman-teman ngambil online itu enak, teman-teman. Kata yang ditanyakan itu ditebelin seperti itu. Jadi nggak perlu nyari, itu sudah ketemu. Oke. Atau kata A di line ke B itu bisa diganti dengan kata apa di pilihan A, B, C, D. Atau kata A di line ke B itu paling mendekati maknanya dengan seperti itu. Nah, nanti cara menjawabnya, kalau teman-teman nggak tahu arti yang ditanyakan itu ya, teman-teman lakukan cara ini. Jadi teman-teman baca kalimat sebelum kata itu disebutkan, kalimat di mana kata itu disebutkan, dan kalimat sesudah kata itu disebutkan. Oke, nanti teman-teman akan bisa menebak konteks dari kata yang disebutkan itu dari mencocokkan dengan pilihan ABCD juga. Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya misalnya seperti ini ya, teman-teman. Ini contoh ada yang vocab gampang dan vocab sulit. Yang pertama vocab gampang dulu. Menurut line pertama atau baris pertama di teks, apa sih teddy bear itu? Nah, teddy bear itu disebutkan di kalimat pertama ya. Kalimatnya berbunyi, teddy bear merupakan sebuah mainan anak-anak. Nah, dari sini sudah ketemu, teman-teman. Oke, nggak perlu dilanjut pun kita sudah tahu kalau teddy bear itu adalah mainan anak-anak. Nah, kalau kita cek A, B, C, D, kita cari yang artinya mainan anak-anak. Itu kelihatan sekali. Yaitu jawabannya adalah yang delta. A plaything. Ya. Nah, hati-hati dengan, malah teman-teman justru hati-hati dengan kalimat berikutnya ya. Karena kalimat berikutnya ada kata animalnya. Nanti takutnya teman-teman menjawab yang alfa. Yang alfa itu a ferocious animal, artinya adalah binatang yang buas atau galak. Nggak mungkin anak-anak itu dikasih mainan binatang buas. Yang ada anak-anak itu dibuat mainan sama binatangnya ya teman-teman. Seperti itu. Jadi kalimat berikutnya itu berbunyi, teddy bear merupakan sebuah mainan anak-anak, sebuah mainan berbentuk binatang yang diisi oleh benda-benda lembut yang dimaksudkan untuk dipeluk. Seperti itu. Oke, berarti jawaban nomor 1 yang delta. Oke, kemudian nomor 2. Nah, ini yang saya maksud jenis kata yang teman-teman misalnya belum pernah dengar sama sekali dan nggak tahu artinya. Misalnya seperti ini. Lihatlah kata pastimes di paragraf kedua. Pastimes di paragraf kedua itu disebutkan di kalimat kedua, teman-teman.
Oke, langsung aja. Berarti kita baca, kalau kita nggak tahu artinya ya, kita baca kalimat pertama, kalimat kedua, dan kalimat ketiga. Oke, nanti kita akan tahu konteksnya apa. Nah, di sini sebenarnya dari kalimat pertama dan kalimat kedua aja itu sudah kelihatan artinya, ya. Jadi kalau diartikan kurang lebih, Theodore Roosevelt atau biasanya Teddy dipanggil, atau biasa Teddy dia dipanggilnya gitu ya, merupakan Presiden Amerika Serikat sejak 1901 hingga 1909. Dia merupakan seorang pria yang sangat aktif atau tidak biasa aktif dengan berbagai macam pastimes. Yang salah satunya adalah berburu. Nah, berarti berburu itu cuma salah satu dari salah satu dari pastimes-nya Presiden Theodore Roosevelt atau panggilannya Teddy ya. Kita cek ABCD teman-teman. Yang alpha, past occurrences, kejadian-kejadian di masa lalu. Bukan ya, karena jelas-jelas di sini ini masih ngomongin ketika dia menjadi presiden, bukan ngomongin ketika sebelumnya. Karena nggak mungkin teman-teman tiba-tiba bacaan itu loncat. Karena ada aturan ketika kita menulis itu ada namanya kohesi atau koherensi. Jadi harus harus smooth, harus mengalir, harus nyambung. Kalimat satu, kalimat kedua, kalimat ketiga itu harus saling nyambung, teman-teman. Oke. Jadi ini masih ngomongin tentang ketika Teddy menjadi presiden. Alpha bukan, Bravo juga bukan, previous jobs, pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Yang saya sampaikan tadi, di sini masih ngomongin ketika Teddy menjadi presiden. Kalau yang Charlie, perjalanan-perjalanan berburu. Nah, nggak mungkin pastimes ini artinya adalah perjalanan-perjalanan berburu. Kalau salah satunya itu adalah berburu, teman-teman. Kalau misalkan pastimes ini adalah perjalanan berburu, ya harusnya semuanya itu berburu. Ya, nggak mungkin cuma salah satu berburu. Masa perjalanan berburu salah satunya adalah misalnya menebang pohon, kan nggak nyambung seperti itu. Oke, berarti Charlie juga bukan. Kalau yang Delta, leisure activities. Nah, ini memang kedengaran agak yakin atau enggak ya, teman-teman. Karena jauh artinya ya, hobi. Leisure activities itu artinya adalah kegiatan di waktu luang atau kita nyebutnya hobi biasanya. Nah, karena hobi itu kan jauh dari pastime. Kita biasanya melihatnya, oh past itu masa lalu, times itu masa-masa kayak gitu. Jadi akhirnya kita mengartikannya itu adalah masa lalu. Padahal bukan. Justru past tense ini kalau kita cek di kamus, ya artinya adalah something that you do because you think it is enjoyable or interesting. Atau nama lainnya adalah hobi. Seperti itu. Jadi sesuatu yang kamu lakukan karena kamu merasa itu menyenangkan atau menarik. Nama lainnya adalah hobi. Seperti itu. Oke, jadi jawaban nomor 2 adalah yang delta, leisure activities. Nah, kalau teman-teman latihan menemukan vocab baru yang unik seperti ini ya, tolong dikoleksi teman-teman, dikumpulkan, ditulis supaya nggak hilang. Jadi tulis past tense itu ternyata sama dengan hobi. Seperti itu. Nah, dari contoh tadi mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita ke latihan soalnya. Silakan teman-teman. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, kita lanjut ke latihan soal seperti biasa. Di sini ada 2 soal. Kalau ujian online sempat buka translate nggak? Jawabannya nggak mungkin, teman-teman. Tapi ada sih beberapa penjagaan yang nggak ketat sama sekali, yang saya bilang tadi, teman-teman. Yang saya bilang kapan hari itu. Jadi ada beberapa tempat yang memang penjagaannya itu enak kayak gitu. Nah, untuk teman-teman yang mau tanya itu nanti bisa japri saya ya kalau mau ngambil tes online seperti itu. Tapi sebenarnya di aturan nggak boleh. Teman-teman nulis aja di kertas coret-coretan itu kan disuruh nyediakan sebenarnya kertas coret-coretan. Nah, itu kita nulis saja itu nggak boleh, teman-teman. Seperti itu. Apalagi kalau buka Google Translate otomatis nggak bisa. Oke, di sini ada 2 soal, teman-teman coba dulu ya, jangan takut salah, waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang silahkan.
Oke, 2 menit sudah habis teman-teman. Dan ada 3 jawaban ya. Baik, ada jawaban Delta Bravo dan Delta Charlie. Oke, kita cek. Di situ nomor 1 pertanyaannya, di line ketiga kata widow berarti, nah teman-teman ketika misalnya latihan itu buka kamus nggak apa-apa, oke? Atau kalau sudah tahu artinya misalnya teman-teman suka nonton The Avengers itu. Eh, terus teman-teman penasaran Black Widow itu artinya apa sih? Ternyata adalah janda hitam artinya teman-teman. Jadi widow itu artinya adalah janda. Oke. Nah, atau kita cek eee, di soal ya atau di teks maksud saya. Nah, di line ketiga itu widow muncul di ini ya, teman-teman. Jadi kita baca kalimatnya dari kalimat sebelumnya. Kalimatnya berbunyi, dia paling sering ditemukan di bagian selatan dari negara tersebut, maksudnya Amerika Serikat ya. Dan dia di sini maksudnya adalah Black Widow tadi atau laba-laba Black Widow tadi. Namun dia bisa ditemukan di seantero negeri atau di sepanjang Amerika Serikat, di seluruh negeri gitu maksudnya. Black Widow mendapatkan namanya karena si betina diketahui akan membunuh si pejantan setelah kawin dan hasilnya menjadi janda ya. Jadi kalau pejantannya mati, ya sudah berarti kalau di manusia ya teman-teman nanti ya yang ceweknya itu dinamai janda. Sama, kenapa laba-laba ini dinamai Black Widow? Karena siapa namanya, si betinanya membunuh si pejantannya setelah kawin teman-teman. Sama kayak praying mantis atau belalang sembah itu. Jadi setelah kawin kepalanya si jandanya dimakan seperti itu. Oke, kita cek yang alfa sejenis racun, bukan ya. Kalau yang bravo laba-laba pejantan yang sudah mati, bukan gara-gara itu, tapi lebih ke betinanya, teman-teman. Kalau yang Charlie korban manusia dari laba-laba tersebut itu juga bukan. Kalau yang Delta seekor betina yang pejantannya telah mati. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang Delta. Kemudian nomor 3, kata ample di line ke-7 menyatakan bahwa atau menandakan bahwa laba-laba tersebut itu ample di line ke-7. Nah, itu di paragraf kedua ya. Kita baca dari kalimat sebelumnya, yaitu kalimat pertama paragraf 2. Kalimatnya berbunyi, Black Widow itu agak berbeda penampilannya. Dia memiliki perut atau tubuh yang berbentuk globe atau bulat berkilau gitu ya. Ukuran dan bentuknya mirip biji kacang dan ada tanda di balik perutnya yaitu titik kuning atau titik merah. Si betina itu si betina itu considerably itu secara kenampakan atau secara fisik gitu ya, itu lebih ample dibandingkan si pejantan. Kira-kira 4 kali lebih besar secara rata-rata. Nah, di sini dijelaskan lagi. Oke, kira-kira 4 kali lebih besar secara rata-rata. Maksudnya si betina itu 4 kali lebih besar dari si pejantan ya. Berarti more ample itu adalah larger. Kalau yang ditanyakan cuma ample, berarti ya large. Berarti jawabannya adalah yang bravo. Seperti itu. Oke. Dan memang kalau dicek di kamus, teman-teman boleh cek kata ample itu memiliki salah satu artinya adalah besar atau large. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah jenis soal TOEFL reading ya, teman-teman. Yang cara mengerjakannya teman-teman harus mencari dulu di teks. Letaknya informasi di mana, baru nanti kita bisa melakukan jawaban atau bisa menjawab seperti itu. Jadi ada 5 ya tadi teman-teman. Yang pertama locate information atau teman-teman mencari di mana si penulis itu menyebutkan kata atau membahas suatu kata atau informasi tertentu. Yang kedua itu ada pronoun reference atau rujukan kata ganti. Itu kita baca dari subjek predikat sebelum kata itu disebutkan. Kemudian yang ketiga ada stated detail atau informasi tertentu yang ada di teks. Oke, dan yang keempat ada unstated detail, informasi yang tidak ada atau yang salah mengenai kata kunci yang ditanyakan di soal di dalam teks. Dan yang terakhir itu adalah soal vocabulary. Ya, jadi mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman mengenai 5 jenis soal tadi yang sudah kita bahas hari ini, silakan. Sir, besok Selasa ada kelas sore? Insya Allah ada. Jadi kalau misalkan hari-hari biasa itu ada ya kelas sore dan kelas malam. Teman-teman boleh hadir kelas sore, boleh dari kelas malam atau dua-duanya juga nggak apa-apa. Malah saya sarankan supaya lebih kuat teori dan latihannya, hadir aja dua-duanya teman-teman.
Atau kalau nggak gitu, yang malam dipakai untuk latihan gitu juga nggak apa-apa. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Alright. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri ya, teman-teman. Let's dismiss the class. Thank you for joining the class today. See you next time. The last say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you Thank you, guys. sir. Alright.